الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengawali khutbah ini saya mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi segala permasalahannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan memberikan bagi dirinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan mengampuni segala dosanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, betapa Sayyidina wa Habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat bahagia menyambut kedatangan bulan Ramadan yang mulia. Betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat semangat menunjukkan kebahagiaannya dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan kepada para sahabat, sekaligus menjadi pengingat kepada umat agar mereka mampu memaksimalkan setiap detik dari bulan yang mulia ini untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sayyidi wa Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر فمن حرم خيرها فقد حرم." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan berlimpah barakah. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Padanya dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu dan dipenjara. Dan padanya terdapat satu malam yang begitu mulia, jauh lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang Allah haramkan dari kemuliaannya, maka sungguh dia telah terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah terhalang dari keutamaan yang begitu mulia dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhan nas rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan, menambah pundi-pundi amal kebaikan kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bulan mulia adalah hadiah terindah dari Sang Pencipta untuk hamba-hambanya, untuk meningkatkan segala amal ibadah, segala ketaatan kepada dirinya Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam adalah sosok yang paling dermawan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam adalah sosok yang paling dermawan.
wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau bertambah berlipat ganda ketika beliau memasuki bulan Ramadan yang mulia. Hal demikianlah ayuhal mu'minun yang telah dicontohkan juga oleh para teladan kita, para a'immatil a'lam, para ulama teladan dan panutan kita semua. Di antaranya adalah al-imaman An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah, Imam Hanafi, dan al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i, di mana al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan bahwa kedua imam yang mulia ini menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Al-Imam Al-Hanafi, Al-Imam Hanafi dan Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama bulan Ramadan. Ayuhal mu'minun, mereka lah sebaik-baik qudwah, mereka lah sebaik-baik contoh, mereka lah sebaik-baik teladan bagi kita semua. Ayuhal mu'minun rahimakumullah, banyak sekali amal ibadah yang dapat kita lakukan pada bulan Ramadan. Akan tetapi di antara semua amal ibadah tersebut ada satu ibadah yang paling utama, bahkan Allah Taala telah mewajibkannya atas kita semua, yaitu ibadah puasa. Adapun tentang keutamaan puasa, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'af." Setiap amal anak Adam dilipat gandakan nilainya, dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhif. Setiap amal soleh pahalanya dilipat gandakan hingga 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, maka puasa ini adalah milikku, firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Ayuhal mu'minun, para ulama menerangkan ketika Allah tabaraka wa ta'ala berfirman illa shaum fa innahu li, kecuali puasa, maka puasa ini adalah milikku. Ini kata para ulama adalah idhafatut tasyrif, bentuk penisbatan untuk menunjukkan kemuliaan ibadah puasa ini. Karena jika sesuatu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan bahwa sesuatu tersebut begitu istimewa, begitu luar biasa. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, sebagai pendekatan, beberapa waktu yang lalu ada sebuah jaket yang pernah dikenakan oleh seorang artis internasional, bahkan dikenal sebagai King of the Pop, King of Pop, seorang raja pada lagu. Jaketnya dijual dan laku dengan harga 1,8 juta dolar atau senilai dengan 25,2 miliar rupiah. Padahal jaket ini diproduksi 40 tahun yang lalu. Yang jika hari ini diproduksi dengan bahan yang jauh lebih baik, dengan desainer yang sama, dengan bentuk yang sama, dengan kualitas yang baik, bahkan untuk terjual dengan 10 dari harga jaket yang telah usang ini, tidak akan ada yang mau membelinya. Jaket usang diproduksi 40 tahun yang lalu, dijual dengan harga 25 miliar. Pertanyaannya, apa yang membuat jaket ini begitu mahal? Jawabannya, karena jaket ini dinisbatkan kepada seorang tokoh manusia, idola bagi sementara orang, artis yang terkenal di dunia. Karena jaket ini miliknya dan dia pernah menggunakannya, mengenakannya, maka jaket pun dijual dengan harga yang begitu mahal. Jika suatu benda dinisbatkan kepada seorang tokoh, kepada seorang artis, bahkan yang kita tidak tahu apakah benar telah masuk Islam atau masih ada di dalam kekafirannya, membuat jaket yang digunakan begitu mahal luar biasa. Lalu bagaimana dengan suatu amal yang dinisbatkan kepada penciptanya manusia, suatu amal yang dinisbatkan kepada Allah Taala, illa shaum,
kecuali puasa, maka puasa ini adalah milikku, firman Allah tabaraka wa taala. Ayyuhal mu'minun, puasa merupakan ibadah yang begitu istimewa. Maka butuh penjagaan dan persiapan yang tidak kalah istimewa dari diri kita. Dan sesungguhnya kita harus senantiasa waspada. Jangan sampai termasuk dalam golongan orang-orang yang telah digambarkan oleh Sayyidina Rasul alaihi salatu wassalam, rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Wa rubba qa'imin, betapa banyak orang yang qiyam, salat malam, namun tidak mendapatkan apapun dari salatnya kecuali hanya lelah dan berjaga. Betapa lelahnya. Menahan kantuk di belakang imam, mengorbankan waktu tidur kita, namun ternyata di hadapan Allah itu sia-sia belaka. Betapa lelahnya menahan lapar, betapa sakitnya menahan dahaga, namun ternyata di hadapan Allah tidak bermakna, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ayyuhal mu'minun, kita patut waspada, bukan hanya dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, akan tetapi patut waspada pada segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa kita. Dan di antara hal yang paling berpotensi membatalkan pahala puasa kita adalah al-lisan. Di antara hal yang paling berpotensi, paling besar kemungkinannya menghancurkan pahala puasa kita adalah lidah kita. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa shiyamu minal akli wasyurb." Puasa itu tidak hanya tentang menahan lapar, tidak hanya tentang menahan diri dari makan dan minum. Wa innamas shiyam minal ladzi wal qafat. Akan tetapi puasa itu juga tentang menahan lisan kita dari mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, lagom, dan mengucapkan hal-hal yang berbau pornografi al-qafat. Wa idza kana fi yaumi shaumi ahadikum, dan apabila kalian sedang berpuasa, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, fala yarfud, janganlah kalian mengucapkan kata-kata porno, jangan kalian mengucapkan kata-kata yang belang, jangan mengucapkan kata-kata yang jorok, karena itu akan menghanguskan pahala kita. Jika mengucapkan dengan lisan saja diharamkan, lalu bagaimana dengan menggunakan kedua mata yang memandang ayat-ayat Allah untuk menonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan sekali-kali tertarik untuk menyimak kisah-kisah yang berbau pornografi. Jangan sekali-kali tertarik, terdorong untuk mengirim pesan-pesan yang mengandung pesan-pesan pornografi. Wala yaskhab. Para ulama mengatakan as-sakhab raf'us shaut bi tafhil kalam, berbicara dengan suara keras, mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat dengan suara keras, meninggikan suara. Karena bulan Ramadan adalah tentang ketenangan, bulan Ramadan adalah tentang kesejukan, tentang kenyamanan seorang hamba bermunajat kepada Tuhannya. Jangan sampai perbuatan kita akan mengganggu orang lain yang sedang khusyuk, yang sedang tenang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mengangkat suara terlarang, bahkan berpotensi menghanguskan pahala puasa kita, lalu bagaimana dengan suara petasan yang mengganggu kekhusyuan orang lain beribadah pada siang harinya, beribadah pada malam hari? Bukan hanya anak-anak yang tidak paham apa itu petasan, tetapi tanggung jawab ini akan dilimpahkan kepada orang tua yang membekali anak-anaknya untuk memberi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Di dalam satu hadis, di dalam satu riwayat dijelaskan bahwa ada dua orang wanita yang hampir mati karena kehausan, dan kedua wanita ini sedang berpuasa. Maka dimintalah setelah ada salah seorang sahabat yang mengadukan hal ini kepada Sayyidina Rasul alaihi salatu wassalam. Sayyidina Rasul alaihi salatu wassalam meminta kedua wanita ini untuk datang menghadap kepada dirinya. Ketika kedua wanita ini telah ada di hadapannya,
Rasul alaihi salatu wasallam meminta kedua wanita ini untuk muntah. Lalu muntah keduanya. Sampai kemudian wadah yang disiapkan penuh oleh muntah mereka. Yang ternyata muntah ini adalah nanah. Muntah ini adalah darah. Muntah ini adalah daging mentah yang masih busuk. Lalu Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innahuma shawata amma ahallallahu lahuma." Kedua wanita ini berpuasa dari sesuatu yang Allah halalkan atas keduanya. Makan dan minum Allah halalkan atas kita. Kedua wanita ini berpuasa dari sesuatu yang Allah halalkan atas keduanya. Walakinnahuma afṭarata bima harramallahu 'alaihima, akan tetapi keduanya membatalkan puasanya dengan sesuatu yang telah Allah haramkan bagi keduanya. Rasulullah SAW melanjutkan, adapun ketika keduanya telah berkumpul, mulailah keduanya memakan bangkai saudaranya. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, ghibah wailul lil kulli humazatin lumazah. Ghibah terlarang. Di luar bulan Ramadan Allah mengharamkan ghibah, lebih-lebih pada bulan yang penuh berkah, pada bulan yang mulia ini. Ayyuhatullah, anak-anakku, menggibahi teman sesama dosanya begitu luar biasa, apalagi menggibahi guru-guru kalian, menggibahi pembina-pembina kalian yang telah banyak berkorban untuk ilmu dan kemajuan kalian. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah. Sebagai penutup, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kondusif bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita. Bukan hanya karena suasananya juga, bukan karena hanya suasananya saja, akan tetapi orang-orang di saat itu semua sedang berpuasa, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kondisi yang begitu luar biasa untuk menggiring kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Rasul alaihi salatu wasallam telah menyampaikan, wasufidatis syayatin wa tuwallus syayatin. Pada bulan Ramadan, syayatin, setan-setan dibelenggu, dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayyuhal mu'minun, jika pada bulan yang mulia ini yang sangat kondusif untuk taat dan beribadah kepada Allah taala, ditopang dengan dipenjara dan dibelenggunya syaitan yang selalu menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, dengan segala fasilitas yang Allah siapkan, neraka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dipenjara, kondisi sangat kondusif untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, lalu kita masih bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Kondisi seperti apa lagi yang kita cari untuk taat kepadanya? Jika masih saja bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala pada bulan yang mulia ini, maka kita patut waspada, patut curiga pada keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu berada di dalam ketaatan, selalu membimbing kita untuk selalu berada di jalan keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita hingga bulan Ramadan dan menguatkan kita, membimbing kita untuk mampu memaksimalkan setiap detik dari bulan yang mulia ini untuk taat dan beribadah kepadanya jalla jalaluhu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu.